Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, UMKM termasuk ke dalam 4 sektor yang paling tertekan akibat adanya pandemi COVID-19. Tekanan tersebut terjadi akibat terganggunya cash flow perusahaan dan turunnya penjualan. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan memberikan tips atau strategi pengelolaan keuangan UMKM, yakni mengenai melakukan pencatatan keuangan secara berkala. Pelaku UMKM harus mengetahui karena menjadi esensial untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran usaha setiap harinya agar keuangan usaha dapat terkontrol dengan baik. Video ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan bagaimana melakukan pencatatan keuangan yang benar bagi UMKM. Setiap pelaku usaha setidaknya wajib mengetahui berapa biaya operasional usahanya, berapa keuntungan yang diperoleh, dan berapa modal yang digunakan untuk usaha tersebut. Dengan demikian, pelaku UMKM juga dapat mengevaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya, sehingga perencanaan pengembangan usaha dapat ditetapkan berdasarkan data pencatatan tersebut. Materi yang keempat adalah melakukan pencatatan keuangan secara berkala. Sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui bagaimana cara melakukan pencatatan keuangan yang benar. Akibatnya, pelaku UMKM tidak dapat menilai bagaimana kondisi keuangan usahanya dan menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan dana dari kreditur maupun investor. Salah satu faktor yang dapat menentukan pelaku UMKM mendapatkan dana dari kreditur dan investor adalah membuat laporan keuangan yang jelas, terperinci, dan sistematis. Dengan adanya pembukuan secara berkala, maka laporan keuangan seperti itu akan lebih mudah untuk didapatkan. Maka dari itu, untuk materi yang keempat ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pencatatan keuangan atau akuntansi dengan benar. Akuntansi sering diartikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu usaha dengan cara tertentu yang sistematis, serta penafsiran terhadap hasilnya. Objek dari kegiatan akuntansi adalah transaksi-transaksi keuangan, yaitu peristiwa atau kejadian yang sifatnya keuangan. Misalnya, penerimaan uang, pengeluaran uang, pembelian, dan penjualan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menjelaskan materi ini, kita akan membahas dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Sebuah UMKM sebagai unit usaha memiliki kekayaan yang diperoleh dari dua sumber. Yang pertama, kekayaan yang berasal dari pemilik, dan yang kedua, kekayaan yang berasal dari pihak luar pemilik atau biasa kita sebut dengan kreditur atau investor. Kekayaan dalam akuntansi biasa disebut dengan aktiva. Kemudian, sumber kekayaan usaha yang berasal dari pemilik disebut dengan modal. Sedangkan sumber kekayaan yang berasal dari luar pemilik disebut dengan utang. Sehingga, hubungan antara ketiga komponen tersebut akan membentuk sebuah persamaan akuntansi sebagai berikut. Wujud kekayaan sama dengan sumber kekayaan, atau aktiva sama dengan utang plus modal. Poin kedua yang akan kita bahas adalah dasar pencatatan. Terdapat dua dasar pencatatan yang dapat digunakan dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada cash basis, dan yang kedua ada accrual basis. Cash basis adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Sedangkan accrual basis adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Poin yang ketiga adalah rekening. Rekening merupakan alat yang digunakan dalam proses akuntansi yang berisi informasi mengenai saldo aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Setiap rekening diberi nama sesuai dengan nama pos-pos dalam laporan keuangan. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur pemberian nama rekening. Rekening digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Rekening-rekening tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktiva. Aktiva merupakan sumber ekonomis perusahaan yang dinyatakan dengan suatu uang. Aktiva dalam neraca dikelompokkan menjadi yang pertama, aktiva lancar.
Aktiva lancar dapat berupa kas atau aktiva lain yang diharapkan dapat dicairkan, kemudian menjadi kas, dijual, atau dipakai habis dalam 1 tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan apabila melampaui 1 tahun. Yang termasuk dalam aktiva lancar yang pertama adalah kas dan bank. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas untuk digunakan membiayai kegiatan umum perusahaan, yaitu berupa uang, valuta asing, dan bentuk-bentuk alat pembayaran lainnya yang mempunyai sifat seperti kas. Sedangkan bank adalah saldo simpanan perusahaan di bank berupa rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan dalam usaha. Yang kedua, yang termasuk dalam aktiva lancar adalah piutang. Piutang merupakan hak untuk menerima pembayaran sejumlah tertentu dari pihak yang berkewajiban membayar pada saat tertentu. Jenis yang ketiga yang termasuk ke dalam aktiva lancar adalah persediaan. Persediaan adalah barang-barang yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud yang pertama untuk dijual. Barang yang bertujuan untuk dijual biasa kita sebut dengan barang dagangan atau barang jadi. Yang kedua, barang yang masih dalam proses pengolahan untuk diselesaikan kemudian dijual atau biasa kita sebut dengan barang dalam proses. Dan yang ketiga, barang yang akan dipakai untuk memproduksi barang jadi yang akan dijual atau biasa kita sebut dengan bahan baku dan bahan pembantu. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam aktiva lancar adalah persekot biaya atau biaya dibayar di muka. Yang termasuk ke dalam persekot biaya atau biaya dibayar di muka adalah persekot sewa dan persekot asuransi. Kemudian, untuk jenis aktiva yang kedua yaitu aktiva tetap berwujud. Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu. Aktiva berwujud diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu. Kriterianya adalah dimiliki oleh perusahaan atau hak milik. Yang kedua, digunakan dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Dan yang keempat, mempunyai masa manfaat atau kegunaan lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam aktiva tetap berwujud adalah tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan peralatan. Jenis aktiva yang ketiga adalah aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud merupakan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Termasuk dalam kelompok ini adalah hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan juga goodwill. Rekening yang kedua adalah utang. Utang atau kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang, dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh transaksi pada masa sebelumnya. Yang termasuk dalam utang adalah yang pertama, utang dagang atau utang usaha. Utang dagang atau utang usaha timbul karena pemerolehan persediaan atau penerimaan jasa dalam rangka kegiatan normal atau utama perusahaan. Yang kedua adalah utang biaya. Utang biaya adalah biaya-biaya